Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat Gogo semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Mari kita saksikan dari ruas kukusan Krukut yang ditargetkan bulan Juni 2022. Masih kendala lahan. Pengerjaan tol Cijago tahap 3 dan Desari tahap 2 tampaknya akan sangat-sangat sulit, ya. Dan sebelum kita lihat bagaimana kendala yang saya maksud, maka kita saksikan dulu pengerjaan tol Cijago 3 menuju tersambungnya dengan tol Desari tahap 2 yang diperhatikan atau mendapat perhatian oleh Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo. Diharapkan bisa selesai pada bulan Juni ini. Maka kita coba lihat sama-sama seperti apa kendala-kendalanya dan realisasinya di lapangannya, ya. Dan saat ini adalah overpass Lontar. Sudah dalam proses pengerjaan untuk pembesian yang nantinya akan dipasangkan pagar, ya. Dan kalau kita kemarin sempat melihat dari terbang tinggi di titik ini, saat ini kita coba terbang rendah melihat ternyata di sini sudah ada pepohonan, ya, yang juga sudah mulai sedikit didesain, ya. Dan kita lihat juga di sini sudah ada saluran air baik dari trap atas, ya. Ini adalah galian slope yang dari atas dialiri air sampai ke saluran air bagian bawah. Dan selain kita melihat ada penanaman pohon dan rumput di titik ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa ada perangkaian girder jembatan untuk proteksi pipa gas ini, ya, yang saat ini juga masih dalam pengerjaan untuk jembatan proteksi pipa gasnya. Dan kita lihat di sini juga ada power lamp yang artinya pengerjaannya juga sampai malam hari. Jadi pengerjaan tol Cijago 3 sampai malam hari. Dan mari kita berputar balik menuju ke arah jembatan Kali Krukut, ya. Ini adalah jembatan proteksi pipa gas yang kemarin sudah kita sama-sama lihat bagaimana kendala-kendala yang ada di overpass Tanah Baru, ya, yang sebentar lagi mungkin dalam menghitung hari, ya. Tidak terasa nanti begitu lihat lagi progres yang kami tampilkan di FMD Channel, bisa jadi tiba-tiba wah sudah mau selesai aja gitu, ya. Nah, ini adalah lahan yang sudah dikonsinyasikan di pengadilan dan tampak dengan jelas langsung dikerjakan oleh petugas, ya. Ini menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Sekali lagi ini adalah merupakan bagian dari ruas kukusan Krukut yang ditargetkan selesai pada bulan Juni 2022. Mari kita saksikan kira-kira seperti apa kendala-kendalanya dan kira-kira secara analisisnya seperti apa, ya. Sekarang kita melihat dulu ke arah Lontar kembali. Jadi di sisi ini sudah ada penggalian oleh ekskavator untuk dijadikan saluran air, ya. Sudah ada saluran air, jadi kita lihat juga di sini sudah ada penanaman pohon, ya. Penanaman pohon, terus di sini sudah full pagar, ya. Untuk diketahui, jadi area di sini sudah full pagar. Jadi akses ke jalan tol, karena di sini juga bentuk dari badan jalan tol juga sudah semakin terbentuk. Pengerjaan dinding-dindingnya juga sudah selesai, baik yang bentukannya adalah galian slope ataupun juga bentuk dinding penahan tanah berupa pasangan batu kali, ya. Nah, ini coba saya dekatkan dulu nih. Kalau mudah-mudahan terlihat, ya, tuh ada besi-besi yang menonjol. Nah, itu adalah nantinya akan menjadi bagian pagar, ya. Nah, itu, ya. Jika sebelumnya itu nggak ada tuh sebelumnya. Ini sudah dilakukan pemasangan pembesian, lalu sudah dicor lagi, ya. Jadi itu untuk bagian pagar. Nah, di sini juga sama, sudah galian slope-nya sudah ditanami oleh pepohonan, ya, di sisi kiri. Sedangkan di bagian bawahnya juga sedang pengerjaan saluran air, ya. Jadi ini tadi malam, ya. Kemarin malam itu hujan. Dan ini pengambilan barusan, ya, tadi pagi. Memang setelah hujan, ya, seperti inilah kondisinya. Dan ini juga untuk rumput-rumput juga dalam perawatan, ya. Penanaman rumput, terus juga pepohonan, ya. Di sini juga ada saluran air. Di sisi kiri ataupun di sisi kanan pun juga sama demikian, sudah ada penanaman pohon dan juga
saluran air ya. Kita lihat ya. Nah, saluran air inilah yang menjadi struktur penting karena nantinya saat Cijago sudah beroperasi, aliran air ini sangat-sangatlah penting agar tidak terjadi banjir ya. Dan kalau kita lihat ini sudah ada lapisan dasar di bagian sisi kanan mendekati saluran air ya. Sepertinya itu nantinya akan menjadi bagian bahu luar. Bagian tengahnya juga kita bisa lihat ya, ini adalah bagian tengah dari main road tol Cijago 3 ya. Kita lihat juga di sini ada motor grader. Sekali lagi di sini ada motor grader, ada lapisan dasar di sana, jadi mungkin akan pengerjaan. Kenapa di sini ada motor grader? Karena kita lihat sendiri ya, ini habis hujan. Sepertinya nanti juga akan diambil lagi tanah yang basahnya, lalu akan dikeringkan kembali, setelah itu baru dipadatkan kembali. Oke, saya coba terbangkan tinggi dulu untuk bisa melihat atau menganalisis bagaimana kondisi jalan Krukut baru yang merupakan desain dari Depok Outer Ring Road ya. Ternyata masih belum bisa tersambung. Ya, kendalanya masih di sana. Belum ada tanda-tanda ya. Apakah nanti akan dikonsinyasikan atau seperti apa. Namun sampai saat ini ya, tanggal 11 Juni 2022 masih bentukannya seperti itu. Sedangkan di sisi kiri kita bisa melihat dengan dengan via drone bahwa sudah ada pengecoran di sisi kiri dari jalan Krukut yang baru nantinya menuju ke Krukut yang lama. Jadi dia akan memutar di bagian bawah jembatan Kali Krukut. Namun di sisi kanan belum bisa tersambung sehingga pengerjaan titik sambungnya Cijago menuju Desari juga menjadi kendala. Nah, di sini juga untuk jalur RAM 4 dengan RAM 5 sedikit lagi masih proses untuk pengerjaan granular. Sedangkan di jalur lainnya tampak sudah selesai granularnya ya, tinggal sedikit lagi di jalur tersebut. Dan tadi ada galian untuk saluran air tampak di bagian dekat jembatan ya. Lalu kita lihat di sisi ini sudah mulai ada tumpukan lapisan dasar. Jadi sepertinya di jalurnya RAM 6 dengan RAM 3 menuju ke jembatan Kali Krukut sepertinya nantinya akan dilapisi lapisan dasar ya. Sudah ada material-material lapisan dasar di sana. Dan inilah ya kondisi lahan yang masih belum ada tanda-tanda. Jadi jalan Krukut barunya belum bisa disambungkan. Konsekuensinya apa? Jadi kalau sampai nanti akhir Juni atau mendekati Juni, maka pasti akan dilaporkan kepada Pak Presiden ya, bahwa kondisinya saya tidak tahu. Nanti ada stakeholder terkait mungkin yang akan melaporkan kepada Pak Presiden terkait kendala-kendala yang ada atau yang dihadapi di lahan tersebut. Mengapa belum selesai begitu ya. Dan kondisi di jalan Krukut yang baru ya. Nah, ini kita lihat sudah ada lapisan dasarnya, itu keren banget ya. Nah, ini juga jalur dari RAM 3 dengan RAM 8 ya, yang nantinya akan seperti tadi saya sampaikan. Jadi konsekuensinya Krukut baru belum bisa tersambung, maka jalur RAM 3 juga RAM 8 masih terputus di sana karena jalan Krukut yang lama akan digunakan untuk ditimbun oleh tanah ya. Jadi selama jalan Krukut lamanya belum bisa dieksekusi, maka jalur dari RAM 3 dengan RAM 8 juga belum bisa disambungkan atau belum bisa ditimbun oleh tanah. Jadi itulah analisanya ya. Kenapa jalan Krukut baru ini menjadi penting atau kendala di titik tersebut menjadi sangat-sangat penting untuk Juni 2022 ini. Jadi kita semua bisa mengetahui dengan jelas titik-titik kendalanya apa dan analisanya bagaimana. Kenapa jalan Krukut lama ini harus segera ditutup gitu ya. Karena jalan Krukut baru yang sudah dibuat ya, nantinya mengitari di jembatan Kali Krukut itu harus bisa segera selesai. Dan nanti tanah-tanah, timbunan tanah itu akan segera disambung-sambungkan. Bukan hanya untuk jalur RAM 3 dengan RAM 8. Ada di sana tuh ada jalur main road, ada jalurnya RAM 4, jalurnya RAM 5, jalur RAM 6 ya. Agar lebih jelas saya coba ambil video dari lebih tinggi lagi. Saya coba ambil terbang tinggi lagi. Dan kita sekaligus melihat bagaimana kemegahan dari simpang susun Krukut ya. Ini adalah RAM 3, Cilandak Utama menuju ke arah Kukusan.
yang saat ini belum bisa tersambung untuk pengerjaannya, karena seperti yang dilihat bahwa timbunan tanah belum bisa tersambung ya. Kukusan Cilandak Utama RAM 5 pun demikian ya, di bagian melintasi bagian bawah jembatan RAM 8. Lalu RAM 8 apalagi ya, jadi juga sama, dia ada 2 titik yang harus ditimbun tanah ya di jalurnya Krukut yang lama. RAM 4 Kukusan Sawangan pun demikian ya, akan memasuki jalur dari jalan Krukut yang lama. Sedangkan dari RAM 7 memang tidak akan berpengaruh ya, tidak berpengaruh di jalur jalan Krukut yang lama karena dia sudah punya jalur tersendiri. Nah, jalur 6 inilah yang mempengaruhi ya. Sawangan menuju ke Kukusan ini adalah termasuk yang ditargetkan bulan Juni. Sedangkan RAM 1 Sawangan menuju Limo tidak bermasalah dengan jalan Krukut yang lama ya. Nah, jadi jalan Krukut yang barunya seperti ini ya. Jadi tadi kita sudah lihat ya di mana pengecoran sudah ada di titik sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa Krukut itu sudah di pengecoran ya. Jadi di bagian sisi terbang tinggi sebelum ini, maksud saya. Tadi kita sudah sama-sama lihat, maka kalau ada yang kelewat mungkin terlalu bersemangat skip ya. Maka bisa coba diputar kembali, disaksikan kembali di sebelum kita terbang tinggi di sini. Saya sudah perlihatkan bahwa jalan Krukut baru juga sudah dicor, tinggal titik-titik tertentu yang belum. Dan di depan sana juga ada timbunan-timbunan tanah sepertinya yang sudah dibawa oleh dump truck ya. Dan itu juga akan menjadi timbunan-timbunan tanah yang penting untuk di area-area simpang susun Krukut ya. Makanya saya katakan untuk menjelajahi simpang susun Krukut saya harus terbang tinggi, plus ditambah ya, saya harus terbang jauh ya untuk memutar. Kurang lebihnya saya coba udah ukur ya. Jadi diameter dari titik tengah ke ujungnya dari titik awalnya RAM 3 RAM 8 atau mungkin titik ujungnya RAM 2 RAM 5 bersambung Desari itu kurang lebih sekitar 600 meter rata-rata jari-jarinya ya. Berarti kalau diameternya kurang lebih sekitar 1,2 km. Nah itu kalau dilihat dari bentukan simpang susun Krukutnya. Kalau saya berarti drone-nya harus jauh lebih daripada itu ya. Makanya itu harus luar biasa sekali, simpang susun Krukut ini megah sekali, besar sekali gitu ya. Silakan aja bisa dihitung gitu. Terbang drone saya posisinya ya. Jadi kurang lebihnya harus 1,2 kilometeran dari titik baru bisa melihat simpang susun Krukutnya. Nah, ini adalah titik-titik tertentu ya yang sudah kita lihat. Juga sepertinya dalam waktu dekat ini sudah ada material-material lapisan dasar yang dibawa oleh dump truck. Sepertinya akan dilakukan di titik-titik daerah sini. Apakah itu untuk lapisan dasar ataukah untuk bahan-bahan material lainnya? Tapi sepertinya ini untuk lapisan dasar ya. Kalau tadi kita lihat di titik RAM 3 RAM 3 RAM 6 ya. RAM 3 RAM 6 kalau kita lihat tadi sudah ada yang di unloading di sana. Apakah ini juga untuk di sana, saya juga kurang begitu paham ya. Apakah untuk di area lainnya misalnya dari jalan Krukut barukah atau di mana, saya juga belum tahu ya. Tapi intinya kita lihat di sini sudah banyak material-material lapisan dasar. Ada banyak sekali ekskavator bekerja, banyak sekali dozer, banyak sekali vibro roller ya. Nah, itu semuanya mengejar akhir Juni 2022. Apapun yang terjadi, kita lihat petugas terus bekerja di area-area yang tentunya sudah bisa dikerjakan. Dan ini adalah jalur Krukut baru, sekali lagi yang tadi saya katakan ya, yang sudah mulai dicor. Tuh lihat ya, sebentar lagi tuh nyambung tuh. Jangan-jangan nanti kalau udah nyambung duluan nih, bisa jadi yang area ke Sawangan gitu ya. Bisa jadi dibuka lebih dulu ya. Nggak tahu juga ya, nanti kita coba lihat ya. Kalau mungkin dalam waktu dekat ini, mungkin 1 mingguan mungkin ya, atau mungkin dalam 1-2 minggu ke depan, bisa jadi kalau ini sudah selesai, jangan-jangan yang dari Sawangannya itu bisa menggunakan lebih dulu. Atau nanti kita akan coba tanya. Saya coba tanya nanti ke depan kepada petugas ya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, silakan tuliskan di kolom komentar, jangan sungkan. Nanti kalau ada kesempatan juga akan saya tanyakan kembali kepada petugas yang memang lebih tahu ya. Jika ada masukan terkait dengan hal lainnya, silakan juga tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun di video drone tol Desari terbaru dan juga tol Serpong Balaraja terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.